Jakarta di penghujung musim kemarau, matahari tidak lagi keemasan, melainkan keruh seperti air sungai Ciliwung di musim banjir, memantul pada atap-atap seng. Berkarat di kawasan Pasar Induk. Udara terasa panas dan pengap menyesakan. Di tengah riuh klakson dan aroma keringat yang masam, ada sesosok wanita, berusia 30-an, mungil seperti noktah tinta di tengah arus kehidupan yang tergesa-gesa. Wanita itu, yang dulu memiliki hati murni seorang putri gedongan, kini membungkuk di bawah karung beras yang berat, mendengar sendi-sendinya berderak menjerit dalam setiap helaan napas yang tersengal. Tak banyak yang tahu, 6 tahun lalu ia merobek sendiri sayap anggunnya untuk menjadi ulat sutra. Diam-diam menguras habis warisan orang tua demi menebus kebebasan suaminya yang berkhianat. Ironisnya, saat pria itu keluar dari kegelapan utang dan mendaki puncak ketenaran, saat itulah ia disingkirkan, seperti mainan usang. Seorang ibu yang berkorban segalanya, justru dicap tak berguna oleh orang yang paling ia cintai, hingga kini harus berlutut di kubangan lumpur, memunguti remah-remah roti kering dengan tangan berdarah untuk kedua anaknya yang tak pernah mengenal wajah ayah mereka. Tapi takdir adalah seorang penjagal yang gemar bermain dengan penderitaan. Tepat di titik terendah kemiskinan ini, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti. Seorang miliarder turun dengan gagahnya, lalu terpaku saat melihat wanita yang dulu menjadi istrinya, kini menjadi kuli panggul di perusahaan miliknya sendiri. Ada luka yang tak bisa diteriakkan, hanya bisa meresap ke dalam setiap serat daging, ke dalam setiap karung berat di pundak. Jika Anda mencari secercah empati untuk sudut-sudut pahit hati manusia, luangkanlah waktu sejenak bersama kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar untuk berbagi perasaan Anda. Itu bukan hanya dukungan, tetapi juga pelipur lara bagi jiwa-jiwa yang sedang berjuang di tengah badai kehidupan. Mampukah uang membeli kembali masa muda yang hilang, ataukah pengampunan hanyalah ilusi yang jauh? Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan kembali keadilan bagi sebuah hati. Kisah ini dimulai dari sebuah momen yang menyesakan. Saat kemewahan sutra tiba-tiba menjadi kompang camping di hadapan jiwa agung yang berdarah. Bara turun dari mobil mewahnya, suara pintu yang tertutup rapat seolah menjadi batas antara udara sejuk AC dengan panas membara di suatu sore di Jakarta. Ia berdiri sejenak, merapikan kemeja sutranya yang mahal, namun kemudian membuka kancing teratas agar lebih mudah bernapas. 6 tahun. Waktu yang cukup panjang bagi seorang pria bangkrut untuk naik ke puncak kekayaan, tapi tampaknya belum cukup untuk menghapus aroma khas pasar induk ini. Bau karung goni yang lembab, bau anyir keringat bercampur debu jalanan, dan rasa getir dari kehidupan yang diperjuangkan sejak ayam belum berkokok. Rombongan asistennya hendak mengikuti, tapi Bara mengangkat tangan. Tunggu di sini. Saya mau jalan sendiri. Ia melangkah. Sepatu kulitnya yang mengilap menginjak tanah becek dan genangan. Air sisa hujan badai semalam. Orang bilang pulang kampung membawa kejayaan adalah perasaan termanis. Tapi bagi Bara saat ini rasanya begitu pahit. Ia kembali bukan untuk memamerkan gelar miliarder yang diagungkan media. Ia kembali untuk mencari sedikit sisa dari Bara yang dulu. Bara yang pernah berbagi sepotong roti dengan istrinya di pasar ini. Area survei untuk proyek baru perusahaannya terletak persis di samping gudang-gudang lama. Bara berdiri dari tempat yang lebih tinggi, memandang ke bawah. Deretan gudang, truk-truk besar yang meraung keluar masuk, semuanya berubah seperti yang ia inginkan, lebih modern, lebih kaya. Tapi kekayaan ini terasa begitu dingin. Tiba-tiba ia teringat Sari. 6 tahun lalu, di tikungan yang tersembunyi itu, ia mengucapkan kata-kata paling kejam. Ia menyuruh Sari pergi, mengatakan tak ingin melihat wanita sepertinya ikut menderita bersama pria gagal sepertinya. Sejujurnya, saat itu ia terlalu pengecut untuk mengakui bahwa ia tak sanggup menatap iba dari wanita yang ia cintai. Ia mendorong Sari pergi untuk melindungi egonya yang hancur, lalu berjanji pada diri sendiri akan menjemputnya kembali saat ia sudah kaya. Tapi hidup bukanlah matematika sederhana. Ia sudah kaya, tapi Sari lenyap bagai kabut. Bara berjalan melewati tumpukan truk yang sedang bongkar muat. Teriakan para kuli, derap langkah kaki, dan denting rantai besi menciptakan musik latar yang riuh tentang perjuangan hidup. Di sini, uang tidak dihitung dari angka di layar ponsel.
Uang dihitung dari setiap karung yang diangkat, dari setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sesosok tubuh di kejauhan. Sosok mungil berbalut, seragam kerja biru yang telah pudar, dengan kain usang di kedua bahunya. Sosok itu berdiri di samping truk beras, sebuah karung yang besarnya hampir setengah. Badannya dihempaskan ke pundaknya. Kakinya sempat sedikit tertekuk, namun dengan cepat kembali menegang, kokoh dengan cara yang aneh. Bara membeku, jantungnya berdetak tak karuan. Bukan karena takut, tapi karena sebuah keakraban yang menusuk. Cara sosok itu memiringkan kepala agar karung tidak melorot. Cara tangan mungilnya mencengkram ujung karung. Ia menertawakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Sarinya adalah seorang putri. Tangan itu hanya terbiasa memegang kuas lukis dan tuts piano. Sarinya, sesulit apapun hidupnya, tak mungkin berada di tempat paling rendah yang menguras tenaga ini. Namun kakinya seolah ditarik magnet. Bara melangkah mendekat, bersembunyi di balik tumpukan kotak styrofoam untuk mengamati. Wanita itu baru saja menurunkan karung beras, ia melepas kapingnya untuk mengipas-ngipas. Saat ia mengangkat wajahnya, menangkap sedikit embusan angin sore, dunia di sekitar bara seolah berhenti berputar. Itu Sari. Wajahnya tak lagi segar seperti dulu. Pipi tirusnya menonjol, kulitnya yang dulu putih kini legam terbakar matahari. Tapi matanya, mata yang jernih dan setegar, lihat telaga di musim gugur itu, tak mungkin salah. Ia berdiri di sana, di antara pria-pria kekar yang bertelanjang dada, ia kecil tapi tak terlihat lemah. Ia menyeka keringat yang membasahi matanya dengan handuk kecil di lehernya, lalu kembali membungkuk mengangkat karung lainnya. Dada Bara terasa sesak, seolah seseorang baru saja menghantam harga dirinya. Sebagai miliarder, ia pikir ia sudah merasakan semua kepahitan untuk mencapai sukses, tapi melihat wanita yang pernah ia janjikan sehidup semati kini menjadi kuli panggul demi recehan, ia merasa dirinya begitu kecil dan hina. Kenapa Sari? Di sini? Di mana keluarganya? Kemana uang yang ia titipkan lewat seorang teman? 6 tahun lalu, Sari berjalan, langkahnya semakin berat setiap kali selesai mengantar karung. Ada satu momen, karung itu sepertinya terlalu berat. Ia terhuyung nyaris jatuh. Bara ingin berlari menolong, tapi tepat saat itu, dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, sekitar usia 5 atau 6 tahun, berlari keluar dari sebuah bedeng. Ibu, minum dulu, Bu. Anak laki-laki itu menyodorkan botol air mineral bekas, sementara anak perempuan mengipas-ngipas ibunya dengan selembar koran. Sari menatap kedua anaknya, matanya yang lelah tiba-tiba memancarkan cahaya hangat yang begitu menyakitkan untuk dilihat. Ia menurunkan karungnya, memeluk kedua anak itu, tak peduli keringat dan debu di tubuhnya akan mengotori baju mereka. Tenggorokan Bara tercekat. Kedua anak itu, mata mereka, dahi mereka yang lebar, begitu mirip dengannya. Sebuah kebenaran yang telanjang dan menyakitkan melintas di benaknya bagai kilat. Selama 6 tahun, ia sibuk berperang di dunia bisnis untuk membangun kerajaan uang, sementara Sari sendirian memikul seluruh dunia, memikul buah cinta yang telah ia tinggalkan. Sari tidak hanya memanggul beras, ia memanggul masa depan kedua anak Bara di atas pundaknya yang rapuh. Senja membiaskan cahaya kuning pucat pada siluet ibu dan dua anak itu. Begitu? Sunyi. Bara berdiri di balik tumpukan kotak busuk, tangannya gemetar, mencengkeram kayu. Ia seorang miliarder, ia bisa membeli seluruh pasar ini. Tapi, saat ini, ia sadar ia tak punya apa-apa. Ia tak punya hak untuk mendekat, tak punya keberanian untuk menatap mata wanita yang demi dirinya telah menukar masa mudanya dengan karung-karung beras yang basah oleh keringat. Klakson truk meraung, seolah mengingatkan pada kenyataan. Sari kembali memakai capingnya dan melanjutkan pekerjaan. Kedua anaknya duduk manis di atas terpal, sobek, berbagi sepotong roti yang diberikan ibu mereka. Bara memejamkan mata, setetes air mata panas jatuh, lenyap di telan debu. Apa yang harus ia lakukan? Muncul sebagai pahlawan dengan segepok uang, atau kembali berbalik seperti pengecut sekali lagi? Tidak, kali ini ia tidak akan lari. Tapi ia tahu, untuk wanita seperti Sari, yang memilih menjadi kuli panggul, daripada datang mengemis padanya, uang saat ini adalah sebuah penghinaan. Bara mundur,
Bayangannya memanjang di tanah becek, sendirian dan tersesat di tengah kemewahan yang baru ia sadari begitu kosong. Ia mulai berjalan mengikuti ketiganya saat jam kerja berakhir. Menjaga jarak agar tidak ketahuan, tapi cukup dekat untuk melihat setiap langkah goyah istrinya yang telah ia tinggalkan. Bara menyelinap melewati keranjang-keranjang buah yang berserakan, menjaga jarak. Sekitar 10 meter di belakang Sari dan anak-anaknya. Sepatu kulit buat tangan seharga puluhan juta rupiah itu kini berlumuran lumpur, tapi ia tak peduli. Matanya terpaku pada sosok kurus yang menuntun kedua anaknya. Sari berjalan sedikit miring ke kiri, mungkin karena bahunya terlalu lama menahan beban berat sepanjang sore. Pasar mulai sepi, hanya tersisa para pedagang yang sibuk membereskan lapak dan para kuli yang menikmati sebatang rokok kretek sebelum pulang. Sari menuntun anak-anaknya melewati sebuah gang sempit di mana dinding-dinding lumutan dan bau apek khas pemukiman kumuh menguar pekat. Bara terus mengikuti. Hatinya beriris di setiap langkah. Ia teringat apartemen kecil mereka dulu, yang meski sempit selalu wangi sereh dan penuh tawa. Sari yang dulu suka merangkai bunga, lili dan memakai gaun sifon yang ringan. Wanita di hadapannya kini, dalam pakaian kerja berbau debu dedak, tampak seperti versi lain dirinya. Versi yang ditempa oleh benturan-benturan kasar kehidupan. Ibu, hari ini kita makan tahu tumis tomat, kan? Suara anak laki-laki itu terdengar lirih di gang yang sempit. Sari berhenti, membungkuk mengelus kepala anaknya. Senyumnya di bawah cahaya. Lampu jalan yang remang-remang tampak begitu getir. Iya dong. Ibu baru gajian. Nanti kita mampir ke warung Bu Siti beli tahu yang paling enak, ya. Bara bersembunyi di sudut gelap saat Sari menoleh. Ia merasa seperti pencuri yang mengintip kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia melihat Sari membuka dompet kain usang, resletingnya sudah macet. Dengan hati-hati ia menghitung lembaran uang lecek, pecahan 2.000 dan 5.000 rupiah yang basah oleh keringat. Itulah upah untuk karung-karung seberat 50 kilogram di pundaknya. Seorang miliarder seperti Bara, yang kadang menandatangani kontrak jutaan dolar. Tanpa berpikir, merasa tak sanggup melihat istrinya menghitung setiap receh. Dengan begitu teliti, mereka berhenti di depan sebuah bangunan reot, sebuah deretan kontrakan petak, yang disekat dari gudang tua. Sari mengeluarkan kunci dan membuka pintu kayu yang miring. Kedua anaknya berlari masuk, berceloteh riang seperti anak burung yang kembali ke sarang. Bara berdiri membeku di tengah gang, menatap bayangan ketiganya yang terpantul di jendela kecil yang buram. Kenyataan ini lebih kejam dari laporan keuangan manapun yang pernah ia baca. 6 tahun ini, ia hidup dalam kepuasan bahwa ia berjuang untuk masa depan mereka. Ia pikir uang akan menyembuhkan semua luka, tapi berdiri di sini, menatap kontrakan yang tak lebih dari 10 meter persegi. Ia sadar ia telah salah sejak awal. Ia telah meninggalkan wanita yang ia cintai di saat paling genting. Hingga Sari harus menggunakan pundaknya yang rapuh untuk menahan langit yang runtuh. Tiba-tiba Sari keluar lagi membawa sebuah ember plastik. Ia berjalan menuju keran umum di ujung deretan kontrakan. Bara tak sempat menghindar. Cahaya lampu, jalan yang redup menyorot langsung ke wajahnya. Sari tertegun. Ember di tangannya jatuh ke lantai semen, menimbulkan bunyi keras. Lalu menggelinding. Dunia di sekitar mereka seolah membeku. Suara klakson dari kejauhan, tawa anak-anak yang bermain, semuanya lenyap. Hanya tersisa napas Bara yang memburu dan tatapan Sari yang terperanjat. Untuk sesaat yang terasa seperti selamanya, Sari menatapnya seolah melihat hantu dari masa lalu. Matanya yang terbelalak kaget dengan cepat berubah menjadi tatapan waspada yang dingin dan menakutkan. Sari, ini aku. Suara Bara bergetar serak. Ia hendak melangkah maju, tapi tatapan Sari seolah memakukannya ke tanah. Sari tidak menangis. Ia tidak berteriak atau menyalahkan. Ia hanya diam-diam memungut embernya. Tangannya gemetar hebat, tapi ia mencoba menahannya dengan mencengkeram bibir ember. Ia berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam. Sosok wanita yang baru saja memanggul bertonton beras itu kembali muncul, tegar dan tak terpatahkan. Anda salah orang. Di sini tidak ada yang bernama Sari. Suaranya datar dan dingin seperti air danau di malam hari. Jangan bohongi aku lagi. Aku mengikutimu dari pasar. Sari,
kenapa hidupmu jadi seperti ini? Kenapa anak kita? Anak saya. Sari memotongnya. Suaranya tiba-tiba meninggi, setajam silet. Mereka anak-anak saya. Anda salah, Tuan Bara. Orang yang bernama Sari itu sudah mati 6 tahun lalu, di hari Anda melemparkan surat cerai ke wajahnya dan menghilang. Yang berdiri di hadapan Anda sekarang hanyalah seorang kuli panggul. Di pasar induk, dada Bara terasa sesak. Kata-kata Sari bukanlah rajukan seorang wanita yang ingin dibujuk, melainkan pernyataan putus hubungan dari seseorang yang telah melewati dasar penderitaan. Aku tahu aku salah. Aku kembali untuk menebusnya. Aku sekarang punya segalanya, aku bisa memberikan anak-anak kehidupan yang terbaik. Menebusnya? Sari tertawa, tawa yang kering dan hambar. Ia melangkah mendekat, jarak mereka hanya 1 meter. Di bawah cahaya lampu, Bara bisa melihat retakan-retakan di tangan Sari. Bekas-bekas luka di lengannya akibat gesekan, dengan karung. Anda mau menebusnya dengan apa? Dengan gepokan uang di dompet kulit buaya itu? Atau dengan rasa kasihan yang sedang Anda tebarkan? Ia menunjuk ke arah kontrakan kecilnya. Selama 6 tahun, saat anak saya demam, tinggi tengah malam dan saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli obat, Anda di mana? Saat saya harus menahan lapar demi menyisihkan bubur untuk anak-anak, Anda di mana? Sekarang Anda kaya raya, Anda kembali ke sini untuk melihat kami seperti melihat makhluk aneh yang butuh diselamatkan? Bara ingin memeluknya, ingin mengatakan betapa ia juga menderita, tapi ia sadar. Semua penjelasan kini terdengar konyol dan kosong. Di hadapan pengorbanan Sari, yang luar biasa, kesuksesannya hanyalah kemegahan murahan. Bukan itu maksudku, Sari. Aku hanya ingin menjalankan tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Ayah? Sari menatap lurus ke matanya. Kepanikan di matanya telah hilang, hanya menyisakan kesedihan yang dalam. Anak-anak saya tidak punya ayah. Ayah mereka sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Pergilah. Jangan sampai anak-anak melihat Anda. Jangan kotori satu-satunya kenangan damai yang susah payah kubangun untuk mereka. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan menuju keran air, meninggalkan Bara yang mematung di tengah gang yang gelap. Suara air yang mengalir di keheningan terdengar seperti suara hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia menatap punggung kurus itu. Punggung yang pernah menjadi seluruh harapannya. Kini terasa lebih jauh dari bintang-bintang di langit Jakarta yang berdebu. Sari berdiri di dekat keran air, punggungnya menghadap Bara. Ia menunduk, membiarkan air dingin membasuh tangannya yang kasar. Ia tak ingin Bara melihatnya lemah, tapi air mata panas mulai bercampur dengan air keran, mengalir ke selokan yang hitam. Ia telah menunggu hari ini selama 6 tahun, telah membayangkan ribuan skenario pertemuan mereka, tapi ia tak menyangka saat berhadapan dengan pria yang pernah begitu ia cintai, hatinya akan terasa begitu sakit dan mati rasa. Bara tidak pergi. Ia masih berdiri di sana, di bawah bayang-bayang pohon tua di ujung gang. Ia melihat kedua anaknya berlari ke pintu memanggil ibu mereka untuk makan malam. Ia melihat Sari menyeka wajahnya dengan cepat, memaksakan senyum. Sebelum masuk ke dalam, pintu kayu tertutup, meninggalkan Bara sendirian dengan bayangannya di tanah yang kotor. Di kepalanya, potongan-potongan film dari 6 tahun lalu mulai berputar ulang, jelas seperti sebuah dakwaan yang menghakimi keegoisannya. Bara duduk di dalam mobil mewahnya yang terparkir di ujung gang. Ia tidak menyuruh sopirnya jalan, ia mematikan semua lampu agar kegelapan menyelimutinya. Di depan, cahaya lampu jalan yang redup membiaskan bayangan di kaca depan. Dalam keheningan yang hanya diisi desis pelan AC, kenangan 6 tahun lalu bangkit, kembali, tajam dan menyakitkan seperti pisau yang mengiris kulit. 6 tahun lalu, Bara bukanlah pria berkuasa yang bisa mengendalikan pasar. Saat itu, ia hanyalah seorang pengusaha baru yang sedang naik daun berkat beberapa investasi berisiko, penuh percaya diri namun kurang fondasi. Ketika krisis finansial melanda, kerajaan kecil yang ia banggakan runtuh hanya dalam seminggu. Ia ingat betul malam terakhir di apartemen lama mereka. Surat-surat sita utang berserakan di lantai seperti daun-daun kering. Saat itu Sari sedang hamil 3 bulan, fakta yang baru benar-benar ia pahami bebannya saat melihat anak kembar mereka. Malam itu, Bara pulang dengan bau alkohol dan hati yang penuh duri rasa rendah diri.
Ia melihat Sari sibuk mengemasi barang. Tatapan Sari masih lembut, masih penuh keyakinan bahwa selama mereka bersama, semua bisa dimulai dari awal. Justru kelembutan itulah yang menjadi racun bagi ego Bara yang terlalu besar. Ia tak sanggup menjadi pecundang di hadapan wanita yang paling ia cintai. Ia takut melihat Sari harus menanggalkan gaun-gaun indahnya, meninggalkan hasrat melukisnya. Untuk hidup bersamanya di kontrakan sempit, kita cerai saja. Ia mengucapkan kalimat itu dengan dingin, nadanya begitu kejam hingga ia sendiri jijik pada dirinya. Sari terpaku, baju yang sedang ia lipat jatuh dari tangannya. Ia menatap Bara, matanya terbelalak bingung. Kamu bilang apa? Aku tidak peduli soal uang, Bara. Kita bisa mulai lagi dari nol. Aku tidak mau memulai lagi denganmu. Teriak Bara, sengaja menggunakan kata-kata paling kasar untuk mendorong Sari menjauh. Melihatmu hanya membuatku teringat pada kegagalanku. Aku tidak mau menanggung beban wanita tak berguna sepertimu lagi dalam hidupku. Pergi. Ia memainkan sandiwara itu dengan sangat baik. Ia mengusir Sari, melemparkan map berisi surat cerai ke meja, lalu pergi selama 3 hari 3 malam. Ketika ia kembali dengan niat meminta maaf karena tak tahan rindu, apartemen itu sudah kosong. Sari benar-benar pergi, tidak membawa apapun yang berharga, hanya meninggalkan cincin kawin mereka di atas meja marmer yang dingin. Saat itu, Bara menghibur dirinya bahwa kepergian Sari adalah hal yang benar. Keluarga Sari kaya raya, ia akan hidup lebih baik daripada bersama pria bangkrut. Sepertinya, ia yakin Sari telah kembali ke orang tuanya, hidup dalam kemewahan, seperti seharusnya. Itulah alasannya ia bekerja membabi buta, menggunakan segala cara untuk bangkit. Dengan satu pikiran, saat ia punya cukup berlian dan villa, ia akan kembali menebus kesalahannya. Namun kenyataan malam ini telah menampar keras kepuasannya itu. Bara membuka ponselnya, cahaya layar menyorot wajahnya yang kuyu. Ia menelepon seorang teman lama, satu-satunya yang masih berhubungan dengan keluarga Sari. Agung, ini aku. Aku mau tanya soal keluarga Sari. Kenapa? Kenapa dia sampai jadi kuli panggul di pasar induk? Di mana keluarganya? Ujung telepon di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar helaan napas berat. Kamu masih belum tahu apa-apa, ya, Bar? Tepat setelah kamu pergi, perusahaan ayahnya Sari juga terseret dalam kasus penipuan yang sama. Ayahnya syok, kena stroke, dan meninggal sebulan kemudian. Rumah mereka disita semua. Saat itu, Sari harus mengurus pemakaman ayahnya, merawat ibunya yang sakit-sakitan sambil hamil anak kembar. Ibunya juga tidak selamat melewati musim hujan tahun itu. Dia benar-benar sebatang kara, Bar. Telinga Bara berdengung. Kata-kata Agung seperti ribuan ton batu yang menimpa kepalanya. Dia tidak mencari siapa-siapa, cari siapa? Teman-teman orang tuanya semua penjilat. Dan kamulah yang mengusirnya. Sari itu punya harga diri yang sangat tinggi, kamu tahu itu. Dia lebih baik mati kelaparan daripada datang pada orang yang sudah menghinanya. Bara terkulai lemas, ponselnya jatuh ke kursi. Ternyata, saat ia duduk di kantor, ber-AC membahas kontrak miliaran, istrinya harus menanggung runtuhnya sebuah keluarga. Ia telah menjual gaun-gaunnya untuk membeli susu, menjual kuas lukisnya untuk membeli sarung tangan kerja. Ia teringat sosok Sari yang memanggul karung beras sore tadi, tubuhnya yang goyah di bawah beban 50 kilogram. Itu bukan hanya beras. Itu adalah nyawa kedua anaknya, harga diri terakhir seorang wanita yang dibuang oleh suaminya. Kenapa ia begitu bodoh? Kenapa ia berpikir kekejamannya adalah demi kebaikan Sari? Kesombongan palsunya telah secara langsung mendorong Sari ke jurang kemiskinan. Bara menatap keluar jendela mobil. Gang gelap itu kini tampak seperti lubang hitam yang menelan jiwanya. Ia merasa seperti seorang pembunuh tanpa pisau, yang telah membunuh masa muda wanita yang ia cintai dengan keegoisannya yang berkedok perlindungan. Ia teringat wajah kedua anaknya. Dahi mereka yang tinggi seperti dahinya, mata mereka yang sendu seperti mata Sari. Mereka tumbuh besar di gang ini. Makan dengan tahu dan ikan asin. Sementara ayah mereka minum anggur seharga upah ibu, mereka memanggul beras selama setahun. Kekayaan yang ia miliki tiba-tiba terasa
begitu menjijikkan. Angka-angka di rekening banknya kini hanyalah bukti dari ketidakpeduliannya yang luar biasa. Ia ingin lari keluar, masuk ke kontrakan itu, dan berlutut di kaki Sari untuk memohon ampun. Tapi ia tidak bisa, kata-kata Sari masih terngiang. Pergilah. Jangan kotori satu-satunya kenangan damai yang susah payah kubangun untuk mereka. Sari tidak butuh uangnya. Ia butuh 6 tahun masa mudanya yang hilang, butuh seorang ayah yang ada saat anaknya sakit, butuh seorang suami yang melindunginya saat badai menerpa keluarganya. Dan semua itu, meskipun ia adalah orang terkaya di dunia, tak akan pernah bisa ia beli kembali. Bara membenamkan wajahnya ke kedua telapak tangan. Ia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dunia bisnis, ia bisa menaklukkan lawan terberat dengan uang dan sikap dinginnya. Tapi di hadapan Sari, ia hanyalah pecundang yang menyedihkan. Ia mulai sadar, selama 6 tahun ini bukan Sari yang menghindarinya, tapi ia sendirilah yang membangun benteng uang untuk menghalangi dirinya melihat kebenaran. Ia terlalu silau oleh gemerlap kesuksesan hingga lupa bahwa di sudut gelap kota ini, ada sebuah luka yang terus berdarah karena ulahnya sendiri. Di dalam kontrakan, lampu kuning tiba-tiba padam. Ibu dan anak-anak itu sudah tidur. Bara masih duduk di sana, diam seperti hantu. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Bukan rencana untuk menaklukkan pasar, melainkan sebuah perjalanan. Sulit untuk memunguti kembali kepingan-kepingan kepercayaan yang telah ia hancurkan 6 tahun lalu. Angin malam yang menderu terasa dingin. Bara berbisik pada kehampaan. Sari, aku tidak akan membiarkanmu memanggul beras sendirian lagi. Meskipun aku harus memanggul seluruh dunia ini untukmu. Tapi bagaimana caranya seorang pria yang dicap pengkhianat bisa menyentuh hati yang telah membatu karena luka? Pertanyaan itu terus berputar di benak Bara saat ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil. Seorang miliarder kaya raya, namun jiwanya lebih miskin dan kompang camping daripada para kuli di luar sana. Bara tidak kembali ke villa mewahnya di kawasan elit. Ia menyuruh sopirnya pulang, lalu menyewa sebuah motor butut dari penjaga warung di ujung gang dan kembali ke sudut tersembunyi di seberang kontrakan. Ia ingin melihat, ingin benar-benar tahu seperti apa kehidupan yang telah Sari pertahankan selama 6 tahun ini. Malam di pemukiman kumuh ini tidaklah sunyi. Ada suara kipas angin yang berderit, batuk serak orang tua, dan tetesan air dari keran umum yang jatuh teratur ke lantai semen. Melalui jendela kecil seukuran 2 telapak tangan, cahaya remang-remang dari lampu darurat memancar keluar. Bara turun dari motor, berjalan pelan di atas jalan berbatu. Ia mengintip dari celah pintu kayu yang sudah lapuk. Kontrakan seluas 10 meter persegi itu terlihat jelas, begitu sederhana namun rapi hingga menyakitkan. Ruangan itu begitu kecil, hanya butuh 3 langkah untuk melintasinya. Sebuah ranjang kayu tua memakan sebagian besar tempat, di sampingnya ada meja plastik hijau pudar tempat kedua anaknya tertidur dengan kepala terkulai di atas buku mewarnai. Sari duduk di lantai, punggungnya bersandar di ranjang. Ia tidak tidur. Di bawah cahaya redup, ia dengan telaten mengoleskan minyak urut ke kakinya yang bengkak. Bara bisa melihat jari-jari kakinya yang kasar, kukunya tak lagi terawat dan penuh debu. Ia mengerang pelan, lalu cepat-cepat menggigit bibir, melirik arah anak-anaknya seolah takut membangunkan mereka. Pandangan Sari terpaku pada kedua anaknya, dan raut lelah di wajahnya seketika mencair, digantikan oleh kelembutan yang menyayat hati. Ia bangkit, kakinya tertatih, lalu dengan lembut memindahkan satu persatu anaknya ke atas ranjang. Anak laki-lakinya, yang baru Bara lihat lebih jelas, punya bekas luka kecil di dahi, persis seperti bekas luka yang Bara dapatkan saat jatuh dari sepeda waktu kecil. Anak perempuannya punya hidung mancung dan bibir mungil yang mirip sekali dengan neneknya. Ayah. Anak laki-laki itu mengigau, memanggil pelan dalam tidurnya. Tangan Sari yang sedang menyelimuti anaknya terhenti di udara. Bahunya sedikit bergetar. Ia tidak menjawab, hanya menunduk mencium kening anaknya, lalu meredupkan lampu darurat. Bara yang berdiri di luar merasa seperti tersengat listrik. Panggilan ayah itu bagai jarum yang menusuk langsung ke jantungnya. Siapa dirinya?
Ia adalah orang yang secara tidak langsung telah merenggut hak anak-anak itu untuk memanggil ayah selama 6 tahun. Ia adalah orang yang membiarkan ibu mereka memanggul ribuan karung beras hanya untuk sebuah ranjang tua dan sepiring nasi. Sari beralih ke sudut dapur sempit sebuah rak kayu dengan kompor gas kecil dan beberapa piring sumbing. Ia membuka tudung saji. Di dalamnya ada semangkuk nasi, sisa dan beberapa potong tahu bacem yang sudah dingin. Sari makan dengan tergesa-gesa, bukan karena lahap, tapi seperti sebuah kewajiban untuk mengisi tenaga demi hari esok. Ia makan tanpa suara, matanya sesekali melirik ke jendela, seolah merasakan ada tatapan penuh dosa yang mengawasinya. Tiba-tiba, Sari berhenti makan. Ia bangkit dan berjalan ke arah jendela. Bara, terkejut, ia mundur ke dalam bayangan pohon. Napasnya tercekat. Sari membuka jendela sempit itu, menatap ke gang yang gelap. Angin malam menerbangkan helaian rambutnya. Wajahnya kini tidak lagi setajam saat berhadapan dengan bara tadi, hanya ada kelelahan yang luar biasa. Ia mengelus dadanya, menarik napas dalam-dalam menghirup udara apek pemukiman itu. Jangan cari kami lagi, Bara. Jangan sakiti kami lebih jauh lagi. Ia berbisik sangat pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. Tapi di keheningan malam, kata-kata itu terdengar begitu jelas di telinga Bara. Air mata Sari jatuh ke bingkai jendela yang lapuk. Ia tidak menyekanya, membiarkannya mengalir, melewati kerutan-kerutan baru di sudut matanya. Bara merasa dirinya begitu hina. Ia punya uang, punya kuasa, bisa meratakan seluruh area ini untuk membangun gedung pencakar langit. Tapi ia tak berdaya menghentikan sebutir air mata dari wanita yang pernah ia cintai. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Selama 6 tahun, ia hidup dalam dendam dan ambisi untuk membalas nasib. Sementara Sari, hidup untuk membayar hutang, cinta dan tanggung jawab. Ia memanggul beras bukan hanya untuk menyambung hidup, tapi untuk menjaga jiwa anak-anaknya agar tidak tercemar oleh uang kotor dan pengkhianatan yang ditinggalkan ayah mereka. Sari menutup jendela, menguncinya. Lampu di dalam padam total. Bara masih berdiri di sana seperti bayangan tanpa jiwa. Ia mendekati dinding kontrakan, meletakkan tangannya di atas tembok yang mengelupas. Hanya terpisah oleh dinding tipis. Di dalamnya ada seluruh dunianya. Istri yang ia hianati dan anak-anak yang belum pernah ia gendong. Tapi jarak 1 jengkal itu kini terasa sejauh ribuan mil. Ia menatap tangannya yang mulus, wangi parfum mahal, tangan yang terbiasa menandatangani cek miliaran. Ia mencium tangannya, seolah masih bisa mencium aroma samar debu dedak beras dari dalam kontrakan. Aroma kebenaran, keringat, dan pengorbanan tanpa kata. Sebuah ide gila muncul di benak Bara. Ia tidak bisa kembali ke villa dingin itu, tidur di atas kasur empuk, sementara istri dan anak-anaknya meringkuk di ruangan 10 meter persegi. Ia tidak bisa terus menjadi miliarder angkuh sementara, akar kehidupannya membusuk dalam kemiskinan. Bara mengeluarkan ponsel, mengirim satu pesan singkat pada asistennya. Batalkan semua jadwal besok, carikan aku 1 setel pakaian kerja paling lusuh dan sebuah caping. Pukul 4 pagi, temui aku di gerbang pasar induk. Ia tahu, jika ia datang membawa uang, Sari akan melemparkannya ke wajahnya. Jika ia datang dengan mobil mewah, Sari akan membawa anak-anaknya lari lebih jauh lagi. Satu-satunya cara untuk masuk ke dunia Sari, untuk mendapat pengampunannya, adalah dengan belajar memanggul apa yang telah Sari panggul. Ia harus merasakan sakitnya tulang punggung yang tertekan beban, merasakan asinnya keringat yang menetes ke mulut di tengah terik matahari. Malam di Jakarta terasa dingin. Bara meringkuk dalam kemeja tipisnya, duduk bersandar di dinding kontrakan Sari. Ia memejamkan mata, membayangkan suatu pagi, ia bisa dengan bangga menggendong kedua anaknya, menuntun Sari keluar dari gang ini. Tapi sebelum itu, ia harus membersihkan seluruh aroma kesombongan dan uang dari dirinya. Kegelapan menyelimuti pemukiman kumuh itu, hanya menyisakan kerlip bintang di langit yang mengawasi seorang miliarder yang sedang belajar menjadi manusia, biasa di tengah kepingan-kepingan hidup yang telah ia injak-injak. Pukul 4.000 pagi, udara di gerbang pasar induk terasa berat oleh embun dan asap solar dari truk-truk. Bara berdiri di sana, mengenakan seragam kerja biru pudar.
yang baru saja diantarkan asistennya, kaku oleh Kanji tapi sudah diremas-remas, agar terlihat usang. Ia menekan topinya hingga menutupi wajah, tangannya gelisah, memainkan kapalan palsu yang dibuat terburu-buru. Namun saat melihat siluet Sari dari kejauhan, semua persiapannya terasa sia-sia. Sari muncul bersama kedua anaknya. Ia menitipkan mereka di sebuah lapak koran, milik seorang nenek tua, berpesan sebentar, lalu dengan cepat melebur dalam kerumunan. Bara tidak langsung mendekat. Ia tahu, bagi Sari saat ini, dirinya adalah ancaman bagi kedamaian semu yang telah susah payah ia bangun. Ia memulai rencananya dengan menyamar sebagai pembeli misterius. Ia menyuruh seorang kuli parubaya untuk memberikan amplop tebal berisi uang pada Sari, dengan alasan bonus dari seorang juragan karena Sari adalah pekerja paling rajin. Bara berdiri di balik tumpukan barang, menahan napas. Kuli itu mendekati Sari, saat ia baru saja menurunkan sekarung jagung. "Mbak Sari, ini ada titipan dari juragan di seberang. Katanya bonus untuk tim, tapi Mbak yang paling rajin, jadi dapat bagian khusus." Sari menyeka keringat, menatap amplop tebal itu. Ia tidak langsung membukanya, hanya menatapnya dengan curiga. Lalu, seperti naluri orang yang telah terlalu banyak merasakan kepahitan, ia mengangkat kepala dan matanya menyapu sekeliling. Dan ia melihat Bara. Meskipun Bara mencoba bersembunyi, meskipun ia memakai pakaian lusuh, postur dan aura seorang pemimpin tidak mudah disamarkan. Mata mereka bertemu di tengah riuh pasar. Wajah Sari mengeras. Ia berjalan lurus ke arah Bara, langkahnya begitu tegas hingga setiap hentakan sandalnya di lantai semen seolah menghantam jantung. "Bara, sudah kubilang jangan ganggu kami lagi." Suara Sari tidak tinggi, tapi memiliki kekuatan seseorang yang tak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Bara keluar dari persembunyiannya, kaping di tangannya bergetar. "Sari, aku hanya ingin kamu dan anak-anak tidak terlalu menderita. Uang itu tidak ada. Artinya, hanya sedikit." "Sedikit apa?" "Sedekah dari miliarder Bara Wijoyo." Sari memotong, merebut amplop itu dari tangan kuli tadi, lalu melemparkannya ke kubangan air keruh di kaki. "Bara, Anda pikir uang bisa membeli segalanya? Anda pikir setelah 6 tahun menghilang, Anda bisa datang begitu saja, melemparkan segepok uang, dan menghapus semua bekas luka di punggungku, semua rasa lapar anak-anakku?" Bara terperangah menatap uang yang basah dan kotor itu. "Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya khawatir dengan kesehatanmu. Lihat bahumu, sudah bengkak." "Begitu. Bahu saya bengkak karena saya bekerja dengan jujur." Sari melangkah mendekat, napasnya berbau keringat dan debu, tapi matanya menyala dengan harga diri. "Ini sakit, tapi ini bersih. Sedangkan uang Anda, itu mengingatkanku pada malam saat Anda menyebutku beban tak berguna. Anda tahu kenapa saya tidak pernah mencarimu? Karena saya takut anak-anak saya akan tumbuh dengan pikiran bahwa dengan uang, orang bisa menginjak-injak harga diri orang lain, lalu kembali untuk menebusnya. Dengan angka-angka." Para kuli lain mulai berkerumun, berbisik-bisik. Seorang miliarder dan seorang kuli panggul. Skenario sinetron murahan yang sedang terjadi dengan begitu kejam. "Sari, tolong, setidaknya pikirkan anak-anak. Mereka butuh lingkungan yang lebih baik dari kontrakan itu. Aku bisa menyekolahkan mereka di sekolah internasional. Mereka lebih butuh seorang ibu yang punya harga diri daripada seorang ayah kaya, tapi tak punya hati." Sari nyaris berteriak. Air mata frustrasi akhirnya tumpah, tapi dengan cepat ia menyekanya dengan punggung tangan. "Anda tahu apa hal pertama yang kuajarkan pada mereka selama 6 tahun ini? Aku ajarkan mereka, apapun yang tidak kita hasilkan sendiri, jangan pernah disentuh." Ia membungkuk, mengangkat sekarung beras seberat 50 kilogram ke bahunya. Kakinya sedikit gemetar, tapi wajahnya menunjukkan tekad yang ekstrem. "Uang Anda tidak sanggup kupanggul. Bebannya ribuan kali lebih berat dari karung ini." Sari berbalik pergi, sosok mungilnya tenggelam di antara tumpukan barang. Bara berdiri membeku. Ia menatap uang yang tergeletak di tanah, lalu menatap tangannya sendiri. Ternyata selama 6 tahun ia tidak belajar apa-apa. Ia masih Bara yang dulu. Orang yang selalu berpikir uang adalah satu-satunya tolok ukur nilai seseorang.
Ia membenci dirinya sendiri, membenci kekayaan yang telah membutakannya dari jiwa wanita yang ia cintai. Sari tidak butuh penyelamat. Ia butuh rasa hormat. Ia tidak butuh uang. Ia butuh seorang pria yang mau menunduk untuk merasakan penderitaan orang miskin, bukan yang berdiri di atas untuk menebar belas kasihan. Tangis anak-anak terdengar dari lapak koran. Anak laki-lakinya, sepertinya, melihat ibunya diganggu, berlari dan berdiri di depan Sari, melindungi. Matanya, yang kecil menatap Bara dengan penuh waspada. Om jahat! Jangan bikin ibu nangis. Hati Bara hancur berkeping-keping. Putranya yang belum pernah ia gendong, kini, melihatnya sebagai musuh. Ia ingin melangkah maju, ingin berkata ini ayah. Tapi bibirnya kaku. Dengan hak apa? Hak sebagai orang yang telah membuang mereka. Di saat tergelap, Sari menuntun anaknya pergi tanpa menoleh. Langkahnya pincang, karung di bahunya. Seolah semakin berat. Bara berdiri di sana hingga pasar mulai sepi dan matahari mulai membakar. Ia tidak memungut uang itu. Ia melangkah ke tempat Sari tadi berdiri, membungkuk, dan mengambil sebutir beras yang tercecer di tanah. Sebutir beras kecil, tapi terasa begitu berat. Ia mulai mengerti. Untuk menghapus jarak 6 tahun, ia tidak bisa menggunakan uang sebagai jembatan. Ia harus menghancurkan citra miliarder sombong ini. Ia harus membuat dirinya kotor seperti Sari, merasakan sakit seperti Sari, baru, mungkin suatu hari ia diizinkan menyentuh bekas luka di bahu itu. Sebuah ide melintas di benak Bara. Jika Sari tidak mau menerima uangnya, ia akan menggunakan cara Sari untuk memberinya uang. Jika Sari ingin bekerja, ia akan menjadi orang yang ikut memikul beban itu. Bara menelepon asistennya, suaranya tegas dan penuh tekad. Cari tahu siapa pemilik gudang-gudang di pasar ini. Aku mau membeli seluruh stok berasnya dalam 1 jam. Tapi jangan sampai ada yang tahu pemilik barunya adalah aku. Dan, carikan aku seorang mandor kuli yang sangar tapi bisa tutup mulut. Ia menatap ke arah Sari dan anak-anaknya menghilang. Sebuah perang baru telah dimulai. Bukan di lantai bursa, melainkan perang untuk merebut kembali pengampunan dari seorang wanita yang menganggap harga diri lebih mahal dari miliaran rupiah. Bara kembali ke kamar hotel mewah yang ia sewa di dekat pasar. Ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi, lantai kayu, cahaya temaram, dan wangi cendana. Tapi bagi Bara saat ini, kemewahan itu terasa seperti sangkar kaca yang menyesakkan. Ia melempar pakaian kerja yang basah oleh keringat ke sudut, lalu berdiri di depan cermin besar. Di cermin, terpantul seorang pria sukses, rambutnya tertata rapi, wajahnya yang lelah tetap memancarkan aura kekuasaan. Namun saat Bara menyentuh pantulan dirinya, ia melihat sebuah retakan. Ia menatap telapak tangannya, tempat yang baru saja menyentuh sebutir beras, kotor di kaki Sari. Mengapa tangan yang bisa menandatangani cek puluhan miliar? Ini gemetar saat berhadapan dengan seorang anak berusia 5 tahun. Ia duduk, membuka laptopnya. Layar menunjukkan grafik pertumbuhan perusahaannya. Garis-garis hijau dan merah menari, melambangkan kekayaan yang terus berkembang. Bara tiba-tiba menyadari kebenaran yang telanjang. Ia telah menghabiskan 6 tahun membangun benteng uang, tapi itu hanyalah cara untuk lari dari rasa sakit, karena ditolak. Ia mengira dirinya adalah pemenang saat bangkit dari kebangkrutan. Tapi melihat Sari, ia sadar ia hanyalah seorang desertir yang hidup mewah. Telepon berdering, memotong lamunannya. Laporan dari detektif swasta yang ia sewa untuk menyelidiki 6 tahun kehidupan Sari. Setiap baris kalimat yang muncul di layar bagai palu, yang menghantam dadanya. Tahun pertama pasca cerai. Subjek tinggal di kontrakan kumuh, hamil kembar namun tidak pernah periksa rutin karena biaya. Bekerja melipat kantong kertas dan memulung untuk bertahan hidup. Tahun kedua. Melahirkan di rumah sakit umum, satu bayi mengalami gizi buruk. Subjek kembali bekerja 15 hari setelah melahirkan untuk membayar biaya rumah sakit. Tahun ketiga. Ibu subjek meninggal dunia. Subjek menjual semua peninggalan terakhir, termasuk lukisan-lukisan berharganya, untuk biaya pemakaman. Bara membanting laptopnya. Ia tak sanggup membaca lebih jauh. Ia tak tahan menghadapi angka-angka kering yang melukiskan penderitaan terdalam wanita yang ia cintai. Saat ia menikmati anggur di pesta-pesta mewah,
Sari sedang melipat kantong kertas di ruangan gelap, matanya perih karena kurang tidur, telinganya selalu siaga mendengar tangis dua bayi yang kelaparan. Ketidakberdayaan uang. Belum pernah Bara merasa uang begitu tak berguna. Uang tak bisa membeli kembali tidur nyenyak Sari. Uang tak bisa membuat putranya lebih sehat. Dan yang terpenting, uang tak bisa menghapus kenangan tentang seorang suami yang berbalik pergi di saat ia paling butuh sandaran. Ia berdiri, mondar-mandir. Seorang miliarder selalu punya solusi untuk setiap masalah, tapi solusi untuk mendapatkan pengampunan tidak ada di buku bisnis mana pun. Ia teringat mata Sari saat melemparkan uang ke genangan air. Itu bukan kebencian buta. Itu adalah kebanggaan seseorang yang telah menemukan kekuatan dalam kemiskinannya. Sari telah membangun kehidupan baru dari puing-puing, dan di kehidupan itu, tidak ada tempat bagi orang yang hanya bisa menawar masa lalu. Dengan uang, Bara menatap jalanan Jakarta dari jendela. Lampu-lampu kendaraan berkelip, seperti aliran sungai yang tak henti. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika hari itu aku tidak pergi, jika aku mau makan bubur encer bersamanya, melipat kantong kertas bersamanya, bagaimana kami sekarang? Mungkin ia tidak akan punya perusahaan triliunan ini, tapi ia pasti punya hak untuk menggendong anaknya, tanpa disebut orang jahat. Harga sebuah kekayaan terkadang adalah kesepian di puncak yang kita pilih. Ia mengangkat telepon, menghubungi asisten kepercayaannya. Cari informasi semua. Juragan beras di pasar itu. Aku mau tahu siapa yang paling sering menekan upah kuli dan siapa yang paling semena-mena pada perempuan. Baik, Pak. Apa kita akan akuisisi lalu menyingkirkan mereka? Tanya asisten itu, dengan hormat. Tidak. Bara menatap kegelapan di luar, suaranya berat dan tajam. Aku mau belajar cara kerja mereka. Aku mau tahu kenapa sekarung beras 50 kilo bisa dihargai semurah itu, dan kenapa orang bisa tega melihat seorang wanita memanggulnya tanpa merasa iba. Bara berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara serak, dan cari ahli gizi. Baik. Tapi jangan biarkan mereka datang sebagai dokter. Suruh mereka menyap sebagai relawan di pemukiman itu. Anak-anak itu. Mereka terlalu kecil untuk usia mereka. Setelah menutup telepon, Bara merasa lelah luar biasa. Ia tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat bayangan Sari memanggul beras dan tatapan tajam putranya. Ia sadar. Untuk bisa menyentuh Sari, ia harus mengupas lapis demi lapis kemewahannya. Ia harus memahami dunia yang Sari tinggali, bukan melalui laporan, tapi melalui napas dan denyutnya sendiri. Malam itu, miliarder Bara Wijoyo tidak tidur di ranjang empuknya. Ia duduk di lantai marmer yang dingin, punggungnya bersandar ke dinding, mencoba merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi orang bangkrut tapi punya cinta. 6 tahun yang lalu. Ia ingin tahu, jika tanpa uang, apa yang tersisa darinya untuk Sari? Jawabannya begitu menyakitkan. Tanpa uang, ia hanyalah seorang pengkhianat, seorang ayah yang absen, dan seorang pengecut yang lari dari badai. Bara tertawa, tawa getir yang mengejek dirinya sendiri. Ternyata 6 tahun ini, ia tidak maju sama sekali. Ia hanya menjadi lebih kaya, sementara karakternya masih tertinggal di malam ia melemparkan surat cerai itu. Besok pagi, ia akan kembali ke pasar. Bukan dengan segepok uang atau pakaian, kerja palsu. Ia akan kembali dengan mentalitas yang berbeda. Mentalitas seseorang yang mencari kembali jiwanya yang hilang di antara karung-karung beras, dan aroma keringat perjuangan hidup yang sesungguhnya. Bara duduk termenung di sudut gelap sebuah warung teh pinggir jalan, tempat ia bisa mengawasi seluruh jalan masuk ke kontrakan tanpa terlihat. Di tangannya ada sebuah map tua, kertas-kertasnya sudah menguning dan bernoda. Ini adalah dokumen yang baru dikumpulkan detektifnya dari sisa-sisa reruntuhan kasus kebangkrutan keluarga Sari 6 tahun lalu. Semakin ia membaca, tangannya semakin gemetar. Kematian ayah Sari ternyata bukan sekadar stroke karena kelelahan. Dalam berkas itu tertulis, saat Bara menyatakan bangkrut dan menghilang, perusahaan ayah Sari, Pak Danu, juga berada di ambang kehancuran. Tapi ada satu hal yang tak pernah Bara tahu. Pak Danu sempat punya kesempatan untuk menyelamatkan usahanya. Seorang investor besar setuju menyuntikkan dana dengan satu syarat.
Pak Danu harus menyerahkan seluruh emas dan properti pribadi keluarganya sebagai jaminan. Pak Danu setuju. Tapi di malam sebelum penandatanganan kontrak, Sari datang ke kantor ayahnya. Bara terus membaca catatan dari kesaksian seorang sekretaris. Lama, Sari berlutut di kaki ayahnya. Bukan untuk memohon bagi dirinya sendiri, tapi memohon agar ayahnya menggunakan seluruh aset itu untuk melunasi utang. Bara. Dada Bara sesak, begitu sakit hingga ia harus mencengkeram meja kayu agar tidak jatuh. 6 tahun lalu, saat ia dikepung penagih utang, saat ia pikir ia telah kehilangan segalanya dan dengan kejam mengusir Sari agar tidak terseret, justru Sari istri yang ia hina tak berguna telah diam-diam menjual pelampung terakhir keluarganya demi menyelamatkan nyawa dan harga dirinya. Sari berkata pada ayahnya, Bara tidak pengecut, ya. Dia hanya sedang terpojok. Aku tidak bisa melihatnya di penjara. Tolong selamatkan dia, ya. Aku akan bekerja seumur hidupku untuk membayar utang pada ayah. Pak Danu, karena terlalu menyayangi putrinya, akhirnya setuju mengorbankan segalanya. Bara lolos dari jerat hukum. Utang-utangnya yang menggunung lenyap secara ajaib, yang selama 6 tahun ini ia kira adalah keberuntungan semata. Kenyataannya, keberuntungan itu ditukar dengan nyawa Pak Danu yang tak lagi punya apa-apa untuk melawan penagih utang lain dan dengan kemelaratan istri dan anak-anak Bara. Bara membenamkan wajahnya ke telapak tangan, air matanya jatuh membasahi laporan. Dan itu, ia merasa seperti burung bangkai yang hidup dan gemuk dari pengorbanan, diam-diam seekor angsa. Kekayaannya saat ini, kerajaan yang ia bangun dengan bangga, ternyata berdiri di atas fondasi darah dan air mata keluarga istrinya. Ia teringat wajah Sari saat memanggul beras. Setiap langkah beratnya, setiap lebam di bahunya, semua disebabkan oleh kesombongan dan kebodohannya. Sari tidak pulang ke rumah orang tuanya karena rumah itu sudah tidak ada lagi. Sari tidak mencari teman-temannya karena ia tidak ingin mempermalukan nama Bara Wijoyo yang telah ia lindungi dengan segenap hidupnya. Saat itu, sebuah motor berhenti dengan suara berisik di depan gang. Seorang pria berperut buncit, mengenakan kaos kuning dengan kalung perak besar di lehernya, turun. Dia adalah Joko, mandor kuli yang terkenal kejam di pasar, orang yang baru Bara selidiki sering memotong upah Sari. Sari, keluar! Teriak Joko, suaranya menggelegar. Sari keluar dari kontrakannya, wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan kelelahan. Kedua anaknya mengintip dari balik pintu, ketakutan. Ada apa, Bang? Joko? Upah hari ini sudah saya terima, kan? Cukup gimana? Joko meludah ke tanah. Juragan baru lapor, karung beras yang tadi siang kamu angkat sobek, berasnya tumpah. Kamu harus ganti rugi. Dipotong dari upah besok. Paham? Saya angkatnya hati-hati, tidak mungkin sobek. Abang lihat sendiri, saya lapisi. Lagi dengan karung luar, bantah Sari. Suaranya sedikit bergetar karena marah. Ngelawan, ya? Di pasar ini kalau saya bilang sobek ya sobek, nggak mau ganti ya. Sudah, besok nggak usah nongol lagi. Banyak yang mau kerja. Bara sontak berdiri dari kegelapan, amarahnya meledak. Ia ingin berlari dan menghajar pria itu, tapi akal sehatnya menahan. Jika ia muncul sekarang, Sari akan berpikir ia kembali memakai uang dan kekuasaan untuk bermain pahlawan. Sari akan semakin membencinya. Ia melihat Sari. Sari tidak menangis atau memohon. Ia hanya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, saya ganti. Potong saja upah saya besok. Joko tersenyum sinis, melirik Sari dengan tatapan kurang ajar, lalu pergi. Sari berdiri terpaku di halaman, bayangannya memanjang di bawah lampu jalan yang redup. Bara melihatnya mengangkat tangan menyeka sudut mata, lalu kembali masuk dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian, lampu di dalam padam. Tapi Bara tahu Sari tidak tidur. Ia sedang duduk dalam gelap, menghitung bagaimana cara agar ia dan anak-anaknya bisa makan besok dengan upah yang dipotong setengah. Bara mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Kebenaran tentang 6 tahun lalu dan kenyataan di depan matanya bercampur menjadi satu, menciptakan penyesalan yang tak tertahankan. Ia tidak bisa diam lagi. Orang-orang seperti Joko dan sistem yang mencekik kehidupan
orang-orang seperti Sari harus ia bersihkan. Tapi pertama-tama, ia harus belajar membayar utangnya. Bukan dengan gepokan dolar, tapi dengan penderitaan yang telah Sari tanggung untuk ia menelepon mandor kuli yang telah ia suap sejak sore. Besok jam 5 pagi, cari cara agar si Joko itu menghilang dari pasar selama seminggu. Jangan pakai kekerasan berlebihan, cukup buat dia tidak bisa muncul. Dan siapkan posisinya. Untukku. Aku yang akan jadi mandor besok. Pak. Bapak serius? Bapak kan miliarder, kenapa mau melakukan pekerjaan? Suara di seberang terdengar ragu. Miliarder juga hanya manusia biasa di hadapan utang budi, potong bara, suaranya dingin. Ingat, jangan sampai ada yang tahu identitasku. Bilang saja, aku sepupu Joko dari kampung yang menggantikannya sementara. Bara menatap kontrakan Sari untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dalam kegelapan, ia bersumpah pada dirinya sendiri. 6 tahun lalu, Sari menjual dunianya untuk menyelamatkannya, maka 6 tahun kemudian, ia akan membangun kembali dunia itu untuk Sari. Tapi ia tidak akan membangunnya dengan batu bata dan semen. Ia akan membangunnya dari karung-karung beras di pundaknya. Dari Anhusa Anbi, tetesan keringat yang nyata, agar Sari tahu bahwa suaminya telah benar-benar kembali, bukan sekadar hantu bernama uang. Malam itu Bara tidak tidur. Ia duduk di dalam mobil, merobek-robek semua kwitansi belanja mewahnya, merobek kartu namanya yang berkilauan. Ia sedang mempersiapkan sebuah transformasi paling menyakitkan, di mana seorang miliarder harus belajar menjadi seorang buruh untuk memahami nilai sebutir beras yang basah oleh harga diri. Pukul 4.30 pagi, udara di pasar induk berbau solar dan embun. Bara berdiri di sana, mengenakan seragam kerja lusuh, rambutnya yang tertata rapi tersembunyi di balik topi butut. Ia menatap tangannya yang telah dikotori oli dan debu arang, lalu menggenggam erat sebuah gancu yang masih berbau lembab. Asisten kepercayaannya berdiri di samping, menatap cemas. Pak, lebih baik saya carikan orang lain. Ini terlalu berat untuk Bapak. Beras di sini semua karung 50 kilo. Bukan main-main. Bara tidak menoleh. Kamu pulang. Mulai sekarang sampai jam 6 sore, jangan telepon. Jangan cari saya. Saya bukan bos kamu. Saya Bara. Sepupu si Joko. Mandor. Saat asistennya pergi, rombongan truk beras dari Jawa Barat tiba. Teriakan, klakson, dan dentuman barang-barang menciptakan suasana riuh yang kental dengan perjuangan. Bara menarik napas dalam-dalam, menekan rasa sesak, lalu melangkah ke arah gerombolan kuli yang sedang menunggu. Sari muncul tak lama kemudian. Masih sama, caping menutupi sebagian wajahnya, handuk melintang di bahu. Saat melihat wajah asing di posisi Joko, ia sedikit tertegun, matanya waspada. Joko kemana? Tanyanya singkat. Dia ada urusan di kampung, nyuruh saya gantiin seminggu. Panggil saja Bara. Bara sengaja merendahkan suaranya, memaksakan aksen kasar. Sari tidak menatap matanya, hanya mengangguk pelan lalu berjalan ke belakang truk. Bara menatap punggung kurus itu, hatinya perih tapi ia tahu ia harus menahan diri. Ia mulai bekerja. Sebuah karung 50 kilogram dihempaskan ke bahunya. Seketika itu, Bara merasa seluruh tulangnya akan remuk. Beban itu bukan hanya beban fisik, tapi beban kebenaran. Ternyata inilah yang Sari pikul selama lebih dari 2000 hari. 10 karung, 20 karung, keringat mulai mengalir deras, perih di mata. Seragamnya basah kuyup. Otot betisnya gemetar, napasnya tersengal. Ia melirik ke samping. Sari masih terus bekerja, langkahnya pelan tapi pasti. Ia tak mengeluh, tak beristirahat, seperti mesin yang diprogram untuk menahan derita. Sekitar pukul 10 pagi, saat matahari mulai terik, mereka istirahat 10 menit. Sari duduk di atas terpal sobek, tangannya yang gemetar membuka botol air. Bara, dengan 2 potong roti yang baru ia beli, mendekat. Ia tidak langsung memberikannya, tapi pura-pura duduk di dekatnya, terengah-engah seperti orang baru yang kelelahan. Nih, makan dulu. Saya beli kelebihan. Bara menyodorkan roti, mencoba agar tangannya tidak gemetar. Sari menatap roti itu, lalu menatap Bara, matanya lelah tapi tetap dingin. Saya tidak punya uang lebih. Potong saja dari upah. Enggak usah.
Saya kan baru. Angkat karung saja tidak becus. Anggap saja ini, bayaran saya belajar sama Mbak, biar tahu cara angkat yang benar. Kata Bara, memaksakan senyum. Sari terdiam sejenak, lalu menerima roti itu. Ia menyobek sedikit, mengunyahnya. Perlahan. Kamu bukan orang sini. Tanganmu, biarpun kotor, masih terlalu halus. Lari dari utang, ya? Pertanyaan itu membuat Bara tertegun. Ia tersenyum pahit. Iya, saya lari dari utang. Tapi bukan utang uang, utang pada seorang perempuan. Sari terdiam, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Ia menunduk menatap tangannya yang kapalan. Utang apapun, harus tetap hidup baru, bisa bayar. Di sini bukan tempat orang lemah. Angkat beras itu bukan cuma pakai tenaga, tapi pakai kuda-kuda. Waktu naikkan karung ke bahu, jangan dikakukan, biarkan bebannya mengikuti irama langkah. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, mereka bicara tanpa kebencian atau uang. Di bawah terik matahari, di tengah bau dedak dan keringat, Bara merasa Sari lebih dekat dari sebelumnya. Ia bukan lagi wanita berduri yang mendorongnya menjauh, melainkan seorang guru, seorang kawan seperjuangan dalam penderitaan. Bara mendengarkan setiap petunjuk Sari. Karung-karung berikutnya tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Ia memanggulnya dengan segenap penyesalan, dengan keinginan untuk berbagi beban yang seharusnya ia pikul sejak awal. Sore harinya, saat Sari turun dari bak truk, kakinya terpeleset. Karung di bahunya jatuh menimpanya. Tanpa pikir panjang, Bara melompat, menggunakan tubuhnya untuk menahan karung itu agar tidak menghantam kaki Sari. Beban yang luar biasa membuat bahunya nyeri hebat, sendinya berderak. Kamu nggak apa-apa, teriak Bara. Sekuat tenaga mendorong karung itu ke samping, lalu membantu Sari berdiri. Sari menatapnya, matanya terbelalak kaget. Ia melihat wajah Bara yang memerah, basah oleh keringat, dan terutama, tatapan matanya yang panik. Sesuatu yang sangat lama, sangat familiar, menyentuh hatinya. Saya nggak apa-apa. Sari tergagap, cepat-cepat menarik tangannya. Bara melihat lecet di pergelangan kakinya yang berdarah. Tanpa berkata apa-apa, ia merobek handuknya, berlutut hendak membalut luka itu. Biar saya sendiri. Sari menepis tangannya, suaranya bergetar. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu kan cuma mandor sementara, tidak perlu sampai membahayakan diri untukku. Bara mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya. Di tengah riuh pasar, suaranya terdengar berat dan tulus. Karena aku tidak mau melihat apapun lagi membebanimu, Sari. Entah itu sekarung beras atau seluruh kehidupan sialan ini. Kalimat itu membuat suasana hening. Sari terpaku, napasnya memburu. Ia menatap pria di hadapannya, pria dengan mata yang sama persis seperti orang yang meninggalkannya, tapi kini berlutut di kakinya dalam pakaian kuli yang menyedihkan. Kecurigaan mulai tumbuh, tapi rasa sakit dan lelah membuatnya tak ingin mendorong pria ini lebih jauh lagi. Ayo, sudah mau selesai. Sari berbalik, tapi langkahnya tak lagi setegas tadi. Bara bangkit, membersihkan celananya. Bahunya mati rasa, seluruh tubuhnya remuk, tapi di dalam hatinya tumbuh secercah harapan. Ia telah memanggul 20 karung beras bersama Sari, telah makan sepotong roti murah bersamanya. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh miliaran rupiah di banknya. Saat matahari terbenam, Sari menuntun kedua anaknya pulang. Bara menatap dari kejauhan. Ia melihat anak-anak itu memeluk kaki ibu mereka, melihat Sari mengelus kepala mereka dengan tangan yang masih berdebu. Ia tidak mengikuti mereka lagi. Ia tahu, hari ini ia telah melangkah sangat jauh ke dalam dunia. Sari, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai seorang pria yang merasakan sakit dari wanita yang ia cintai. Deru mesin truk masih terdengar, menandakan kiriman baru datang. Bara menatap tangannya yang lecet, tersenyum tipis. Besok, ia akan berdiri di sini lagi, untuk memikul sebagian lagi beban hidup Sari. Langit Jakarta berubah drastis. Awan hitam pekat bergulung dari arah laut, menelan sisa-sisa cahaya senja di atas atap-atap gudang. Angin menderu, membawa hawa dingin dan bau tanah yang basah. Pasar sore bubar dalam kekacauan. Para kuli bergegas mencari tempat berteduh sebelum badai datang. Bara berdiri di sudut,
seragam kerjanya yang basah oleh keringat kini terasa dingin menempel di punggung. Matanya cemas menatap ke arah lapak koran tempat Sari menitipkan anak-anaknya. Sari baru saja menyelesaikan angkutan terakhir, wajahnya pucat karena kelelahan. Sari, cepat bawa anak-anak pulang. Mau badai besar. Teriak Bara. Suaranya terbawa angin. Sari hanya mengangguk lalu berlari ke arah kedua anaknya. Tapi tepat saat itu, petir menyambar membelah langit, disusul hujan yang turun seperti dicurahkan dari langit. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Bara hendak menyusul, tapi terhalang oleh sekelompok buruh lain yang berlarian. Dalam kilatan petir, Bara melihat Sari memeluk kedua anaknya di bawah kanopi tipis lapak koran. Terdengar suara retakan yang mengerikan. Papan reklame besar di atas lapak itu patah diterjang angin dan runtuh ke bawah. Sari, awas! Raung Bara, kakinya melesat di atas tanah licin. Ia melompat, mengerahkan sisa tenaganya untuk mendorong ibu dan anak itu keluar dari zona bahaya. Papan reklame yang berat itu menghantam bahu dan punggung. Bara merobek seragamnya dan membuatnya jatuh tersungkur ke genangan air. Mas, kamu nggak apa-apa? Sari panik, ia merangkak mendekati Bara. Bara mengertakkan gigi menahan sakit yang menusuk. Ia mencoba bangkit, air hujan membasahi wajahnya. Nggak apa-apa. Bawa anak-anak ke tempat aman. Mereka berlindung di sebuah gudang kosong. Kedua anak itu menangis ketakutan, memeluk erat baju ibu mereka. Sari melepas jaket tipisnya untuk menyelimuti mereka. Tubuhnya sendiri menggigil karena dingin dan syok. Tapi bencana belum berakhir. Dewa, anak laki-lakinya, tiba-tiba terkulai lemas di pelukan Sari. Tubuhnya panas, napasnya berbunyi dan tersengal. Dewa, Dewa, lihat ibu nak. Sari mengguncang tubuh anaknya, suaranya pecah karena putus asa. Bara, tolong. Anakku demam tinggi. Dia punya riwayat asma, kalau kedinginan begini. Bara berlutut di sampingnya, menyentuh dahi Dewa. Panasnya luar biasa. Di cahaya remang gudang, ia melihat bibir anak itu mulai membiru. Ini bukan saatnya lagi untuk berpura-pura. Berikan dia padaku. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Bara menggendong Dewa. Tapi badai begini. Tidak ada kendaraan. Aku juga tidak punya uang. Sari terisak, tangannya mencengkeram lengan Bara seolah itu satu-satunya pegangan. Uang tidak penting. Aku yang urus. Ikut aku. Bara tidak lagi berlari mencari asistennya. Ia tahu mobil mewahnya terparkir terlalu jauh. Ia menggendong Dewa, menembus tirai hujan, berlari menuju jalan raya. Sari menuntun Dewi, mengikuti dari belakang. Di jalan raya, semua lumpuh. Tak ada satupun taksi yang berhenti. Bara berdiri di tengah jalan, menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak dalam dekapannya. Darah dari lukanya mengalir, bercampur air hujan. Tepat saat itu, sebuah truk sayur yang ia kenal melintas. Bara nekat menghadangnya. Berhenti. Tolong. Di dalam kabin truk yang sempit dan berbau rokok, Bara memeluk erat Dewa, mencoba menghangatkannya. Sari duduk di sampingnya, matanya tak lepas dari putranya. Ia melirik Bara. Wajahnya penuh goresan, darah dari bahunya membasahi punggungnya. Pria ini, pria yang ia usir, yang ia benci karena kesombongannya, kini gemetar karena cemas akan anaknya, berdarah untuk melindunginya. Bahu kamu. Bisik Sari. Nggak apa-apa. Dewa lebih penting. Setibanya di rumah sakit, Dewa langsung dibawa ke UGD. Sari terduduk lemas di kursi tunggu yang dingin. Dewi tertidur kelelahan di pangkuannya. Bara bersandar di dinding, matanya terpaku pada pintu UGD. Seorang perawat keluar. Keluarga pasien Dewa? Silakan selesaikan administrasi. Uang muka dulu, sekitar 10 juta rupiah. Mendengar angka itu, wajah Sari semakin pucat. Ia merogoh tasnya yang basah, mengeluarkan lembaran uang lecek yang jumlahnya tak sampai 500 ribu. Suster, saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tolong selamatkan anak saya dulu, saya janji akan bayar. Perawat itu menghela napas. Maaf, Bu, peraturan rumah sakit. Sari nyaris pingsan. Tepat saat itu, sebuah tangan yang kasar namun hangat, menepuk bahunya. Bara melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit kecil, dari sakunya, dan dari dalamnya,
sebuah kartu kredit hitam yang sangat tidak cocok dengan penampilannya. Pakai ini. Suara Bara tegas. Perawat itu menatap kartu itu, lalu menatap pakaian Bara dengan ragu. Tapi, setelah mesin EDC berbunyi tanda transaksi berhasil, sikapnya langsung berubah. Setelah perawat itu pergi, koridor kembali sunyi. Sari menatap kartu di tangan Bara, lalu menatap matanya. Semua sandiwara telah runtuh. Kamu tetaplah miliarder Bara Wijoyo, bisik Sari, suaranya bukan lagi tajam, hanya syarat kesedihan. Sebanyak apapun karung beras yang kamu panggul, caramu mengeluarkan uang akan selalu mengingatkanku bahwa kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Bara menatapnya, hatinya perih. Ia mendekat, duduk di lantai di kaki Sari. Sari, aku menggunakan kartu ini bukan untuk pamer. Aku menggunakannya karena aku adalah ayah dari anak yang terbaring di dalam sana. 6 tahun lalu aku membiarkannya kelaparan, 6 tahun. Kemudian aku tidak bisa membiarkannya mati, karena harga diri kita. Sari terdiam. Ia menatap tangannya, lalu ke luka yang masih menganga di bahu. Bara. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam koridor rumah sakit ini, sesuatu yang telah membeku selama 6 tahun mulai mencair, perlahan dan menyakitkan. Seorang dokter keluar. Anaknya sudah melewati masa kritis. Untung dibawa tepat waktu. Sari menghela napas lega, tubuhnya terkulai di bahu Bara. Untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun, ia tidak mendorongnya. Ia menangis. Air mata panasnya membasahi seragam kerja Bara yang robek, bercampur dengan bau keringat, hujan, dan darah. Bara memeluknya. Pelukan yang bukan untuk memiliki, tapi untuk melindungi dan penuh penyesalan. Ia tahu, badai di luar telah reda, tapi badai di hati mereka baru saja akan dimulai. Dewa tertidur pulas di ranjang rumah sakit, wajahnya sudah kembali merona, napasnya teratur. Sinar matahari pagi menyelinap masuk, menari di rambutnya yang halus. Sari duduk di sampingnya. Matanya bengkak karena begadang, tapi kepanikan di wajahnya telah hilang. Bara berdiri di balkon koridor, menatap kesibukan Jakarta di bawah. Ia sudah mengenakan pakaian bersih yang diantar asistennya, tapi luka di bahunya masih terasa nyeri. Ia tidak langsung masuk, takut keheningan di dalam sana akan meruntuhkan keberanian yang baru saja ia kumpulkan. Sari keluar, menutup pintu pelan. Ia berdiri di samping Bara, keduanya menatap cakrawala. Keheningan menyelimuti mereka. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan dua jiwa yang mencoba menemukan kembali ritme mereka setelah 6 tahun terpisah. Pergilah, ucap Sari memecah kesunyian. Suaranya ringan, tapi syarat makna. Biaya rumah sakit, nanti akan kucicil. Aku tidak mau berutang apapun lagi padamu. Bara tidak menoleh. Apa kamu pikir setelah semua ini, aku kembali hanya untuk menagih biaya rumah sakit? Sari, 6 tahun ini aku hidup seperti mesin pencari uang. Karena kupikir itu satu-satunya cara untuk membuktikan aku bukan pecundang. Tapi semalam, saat melihatmu dan anak-anak di tengah badai, aku sadar. Akulah pecundang yang sesungguhnya. Aku kaya, tapi kubiarkan istri dan anak-anakku menjadi kuli panggul. Aku berkuasa, tapi tak mampu melindungi tidur nyenyak anakku. Ia menoleh, menatap Sari dengan penyesalan yang mendalam. Jangan suruh aku pergi lagi. Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkanku. Aku hanya minta satu, kesempatan untuk bisa memanggul beras bersamamu. Bukan sebagai miliarder, tapi sebagai seorang pria yang ingin memperbaiki kesalahannya. Sari menatap tangan Bara, lecet-lecet dari beberapa hari bekerja masih terlihat jelas. Ia tahu orang seperti Bara tidak perlu melakukan ini. Ia bisa menyelesaikan segalanya dengan uang. Tapi Bara memilih untuk kotor dan merasakan sakit bersamanya. Itulah satu-satunya hal yang membuat benteng harga dirinya mulai goyah. Hidup ini tidak seperti film, Bara. Sari tersenyum getir. Aku tidak bisa. Hanya karena satu pelukan di rumah sakit lalu melupakan 6 tahun di mana aku harus menjadi ayah sekaligus ibu. Bekas luka di bahuku tidak akan hilang dengan uangmu. Dan ingatan anak-anak juga tidak bisa diisi dengan mainan mahal. Aku tahu, Bara mengangguk tegas. Karena itu, aku tidak akan membawamu pulang ke villa. Aku sudah membeli seluruh area gudang di pasar induk. Bukan untuk digusur,
tapi untuk membangun pusat distribusi pangan yang modern. Di mana para perempuan sepertimu bisa bekerja dengan bantuan mesin, punya asuransi, punya tempat penitipan anak yang layak. Aku ingin kamu yang mengelolanya. Bukan karena kamu istriku, tapi karena kamulah yang paling mengerti penderitaan seorang kuli. Panggul. Sari terperangah. Ia sudah siap menolak sebuah villa atau mobil mewah, tapi ia tak menyangka Bara akan menawarkan sesuatu yang menyentuh inti perjuangannya. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku berutang sebuah perusahaan pada ayahmu, berutang masa muda padamu, dan berutang keadilan pada para pekerja di pasar itu. Aku ingin menggunakan uangku untuk menciptakan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan pribadi. Aku ingin Dewa dan Dewi, saat dewasa nanti, bangga bahwa ibu mereka telah memimpin sebuah komunitas, bukan hanya memanggul karung beras demi sesuap nasi. Sari memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang mendesak keluar. Dalam kata-kata Bara, ia tak lagi mendengar kesombongan, melainkan kegelisahan. Seseorang yang telah benar-benar memahami kehidupan. Seminggu kemudian, Dewa keluar dari rumah sakit. Bara datang menjemput dengan mobil pick-up sederhana. Tidak ada iring-iringan mobil, tidak ada karpet merah. Ia sendiri yang membawa tas mereka, menuntun tangan Dewi, sementara Sari menggendong Dewa. Mereka tidak kembali ke kontrakan reyot itu. Bara membawa mereka ke sebuah apartemen sederhana di dekat pasar, dengan jendela besar yang menghadap ke sungai, penuh cahaya dan angin. Ini rumah sewa. Uangnya akan dipotong dari gajimu sebagai manajer setiap bulan, kata Bara saat membuka pintu. Ia tahu ini satu-satunya cara agar Sari mau menerima tanpa merasa terhina. Sari masuk, melihat ruangan yang simpel namun hangat. Di dinding, tergantung sebuah lukisan cat minyak bergambar sawah yang menguning, gaya lukisannya persis seperti lukisan-lukisan yang terpaksa ia jual 6 tahun lalu. Ia terpaku, tangannya menyentuh permukaan kanvas. Bara berdiri di belakangnya. Aku berhasil menemukan kembali 3 lukisan muda, para kolektor. Sisanya, kita akan melukisnya kembali bersama-sama, ya? Sari tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berbalik dan membenamkan wajahnya di dada Bara. Kali ini ia menangis bukan karena sakit, tapi karena sebuah babak kehidupan yang penuh badai telah berakhir. Bara memeluknya erat, merasakan beban wanita yang ia cintai di atas bahunya yang pernah memanggul karung 50 kilogram. Ia sadar, inilah beban terberat yang ingin ia pikul seumur hidupnya. Setahun kemudian, pasar induk tampak lebih ramai. Pusat distribusi pangan. Fajar, nama yang dipilih Sari, telah beroperasi dengan stabil. Para wanita kuli, yang dulu kumal, kini mengenakan seragam bersih, bekerja di gudang yang sejuk, dengan bantuan forklift dan ban berjalan. Di sudut halaman, sebuah taman penitipan anak yang ceria penuh dengan tawa. Sari berdiri di balkon, mengawasi pekerjaan. Auranya kini memancarkan kepercayaan diri dan kebijaksanaan. Ia tidak lagi memanggul beras, tapi ia masih datang setiap pagi untuk memastikan tidak ada lagi yang bernasib sama sepertinya. Bara datang dari belakang, menyodorkan secangkir kopi panas. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktunya mengurus proyek sosial ini bersama Sari. Dewa dan Dewi minta sore ini ayah ajak berenang, kata Bara sambil tersenyum. Melihat kedua anaknya bermain di area bermain. Sari tersenyum, senyum yang secerah fajar yang terbentang di atas pasar. Ia menatap tangannya. Bekas-bekas kapalan itu masih ada, tapi tidak lagi terasa nyeri. Itu adalah monumen ketegaran, lencana seorang ibu yang telah melewati kegelapan untuk menemukan cahaya. Terima kasih, karena kamu tidak hanya membawa uang pulang, bisik Sari, jemarinya bertautan dengan jemari Bara. Bara menatap truk-truk yang sibuk mengangkut hasil bumi ke seluruh negeri. Ia sadar, kekayaan sejati bukanlah angka di rekening bank, melainkan berapa banyak kehidupan yang bisa kita angkat dan berapa banyak tanggung jawab yang bisa kita pikul untuk orang-orang yang kita cintai. Di bawah sinar mentari pagi yang cerah, bayangan mereka berdua memanjang, menyatu. Tak ada lagi miliarder angkuh, tak ada lagi kuli panggul yang menderita. Hanya ada 2 manusia yang telah belajar menghargai sebutir beras, menghargai kerja keras. Dan di atas segalanya, menghargai cinta yang ditempa dalam kesulitan. Hidup mungkin menjatuhkan kita dengan beban yang berat, tapi
Jika ada tangan yang ikut memikul, semua beban akan menjadi bekal untuk melangkah lebih tegar menuju fajar. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir cerita. Jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe channel ini untuk menemani kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.